Selain menemukan banyak setan di sini, Feng Tianxing juga membuat penemuan yang mengejutkan. Kemungkinan lokasi base camp Hurley di gunung memang terkesan biasa saja, namun berbarengan dengan berbagai persyaratan perkemahan, apalagi bekas-bekas seseorang yang sengaja menanam tanaman, membuat orang curiga. Dia melepaskan tangannya, berhenti membaca rahasia jiwa, dan Feng Tianxing menatap Teso. Kamu tidak apa-apa. Teso menggelengkan kepalanya. Ini sedikit membingungkan, tapi tidak masalah. Feng Tianxing melihat bahwa Teso sedikit goyah, jadi dia memasukkan ramuan ke dalam dagingnya dan melemparkannya ke Teso. Telan, metodeku berdampak pada tubuh. Akan lebih baik jika kamu menelannya, dan itu akan membantumu pulih. Untuk mengatakan bahwa racun memasuki tubuh, Feng Tianxing perlu dapat membaca ingatan. Kerusakan pada tubuh pasti ada, tetapi iblis itu kuat, dan efek samping ini jauh lebih sedikit. Jika itu untuk mengubah umat manusia, saya khawatir itu sudah dikuncir sekarang. Ramuan ini tidak memiliki efek khusus, tetapi hanya memiliki efek meningkatkan sirkulasi darah dan menghilangkan stasis darah, membantu Teso pulih dan menghilangkan sisa racun dalam tubuh. Memang benar Feng Tianxing ingin menghancurkan ras iblis, tetapi saat ini, setidaknya Teso membantunya dan tidak memiliki niat buruk, jadi tidak apa-apa membiarkannya hidup lebih lama. Memberi makan ramuan obat hanya untuk memberi Feng Tianxing sedikit lebih banyak kedamaian di hatinya. Kedamaian yang hanya dimiliki oleh orang-orang saja. Setelah Teso memakan daging dengan pil obat yang tersembunyi di dalamnya, Feng Tianxing menginstruksikan. Di sini sangat berbahaya. Ada banyak tempat di mana kamu beruntung untuk melarikan diri. Kamu harus pergi dari sini dulu dan memastikan keselamatanmu sendiri. Ngomong-ngomong, jangan datang ke sini dalam beberapa hari terakhir. Berkat bantuanmu, sekarang aku tahu di mana kamu orang itu. Langkah selanjutnya adalah mencoba menyerang dan melihat apakah aku bisa menemukan bukti. Jika buktinya ternyata benar, kamu bisa datang kepadaku untuk meminta bantuan di masa depan. Teso bangkit dengan cepat. Bukannya kamu membantuku, jadi jangan khawatir tentang itu. Setelah mengirim Teso pergi, Feng Tianxing terbang langsung menuju tujuannya. 20 mil di utara kota Qiuyun. Feng Tianxing bergegas ke tempat ini. Tidak peduli bagaimana dia melihat lapisan luar. Tidak ada seorang pun di sana. Sampai Feng Tianxing menerobos ke kedalaman pegunungan. Dan di bawah selubung puncak berlapis itu, dia melihat sekelompok orang itu. Berkumpul Mozu. Hatinya tiba-tiba tenang. Sekarang dia telah menemukan posisi bawahan Hurley. Wajar untuk memberinya kejutan. Kekuatan Feng Tianxing saat ini secara alami tidak cukup untuk mengalahkan iblis-iblis ini. Mereka bukanlah tim yang ditarik Hurley secara acak, melainkan tentara elit di bawah komando Hurley. Mereka tidak akan dikalahkan secara berkelompok. Setelah mengamati dengan cermat, dan memikirkan semua iblis yang dapat dipinjam dalam pikirannya, Feng Tianxing merasa bahwa satu-satunya tim yang dapat bersaing dengan iblis tersebut adalah tim Borui di bawah Sera. Tetapi bahkan jika Borui dipanggil, itu mungkin tidak dapat memainkan peran. Salah satunya adalah waktunya yang agak lama. Lokasi Borui tidak dekat. Butuh waktu untuk menjadwalkan. Hurley pasti akan kembali saat itu. Kedua, bahkan jika tim Borui datang, menghadapi kesenjangan jumlah dan kekuatan, bahkan jika itu adalah serangan diam-diam, diperkirakan tidak akan bisa masuk banyak. Setelah memikirkannya, Feng Tianxing menyelinap masuk. Hanya saja kali ini, Feng Tianxing tidak menyamar, melainkan dengan hati-hati bersembunyi dan meraba-raba sepanjang jalan. Feng Tianxing sangat jelas bahwa di pedalaman yang penting ini, pasti ada sesuatu seperti kode rahasia, dan dia berpura-pura menjadi salah satunya, tetapi setiap perubahan akan diperhatikan. Cukup mengandalkan sarana sendiri untuk bergerak maju. Dalam perjalanan turun, Feng Tianxing tidak mengambil satu langkah pun di jalan yang benar. Dia bergerak perlahan di bawah penutup gunung dan tebing, sampai dia tiba di tengah seluruh kamp. U200B, U200 bedang Feng Tianxing menyelinap ke inti. Ini adalah gua yang tersembunyi di gunung. Feng Tianxing memasukinya saat penjaga berganti, dan tidak ada setan yang berpatroli di dalam. Di atas meja di tengah, ada surat dan surat. Feng Tianxing melihat sekeliling dan memastikan tidak ada setan lain yang hadir. Jadi dia melepaskan racun dan dengan cepat menyapu isi surat-surat ini. Belum lagi, ada beberapa kejutan. Misalnya, kebanyakan adalah surat yang dikirim oleh penguasa kota. Hal yang paling mereka sebutkan adalah bahwa tentara iblis di kota menderita kerugian besar dan tidak dapat lagi menanggapi pertempuran berikutnya. Di antara tumpukan surat, Feng Tianxing melihat surat yang baru saja ditulisnya. Kesadaran menyapu, dan konten di atas langsung masuk ke pikiran saya. Aku tidak menyangka. Aku benar-benar menebaknya. Hurley benar-benar punya ambisi. Setelah mengetahui dari mulut Jiang bahwa penghasut di balik layar adalah Heli, Feng Tianxing memiliki beberapa tebakan. Mengapa Heli begitu mengincarnya? Kemungkinan terbesar adalah menyentuh minatnya. Sekarang surat ini telah mengkonfirmasi dugaan Feng Tianxing. Yang paling banyak dibicarakan dalam surat itu adalah jika kekuatan disia-siakan seperti ini, akan merugikan rencana ke depan, terutama dalam hal penggunaan kekuatan untuk menghalangi penguasa kota, mendapatkan dukungan mereka,
dan mendapatkan status Laksamana. Ini adalah penjelasan yang bagus dan terperinci tentang hubungan yang kuat. Tanpa kekuatan, tidak ada yang akan setuju. Keluarkan batu foto dan rekam semua gambar di sini. Ini adalah harta karun bagi Feng Tianxing. Tidak hanya plot heli yang dapat dikonfirmasi, tetapi dia juga dapat mengandalkan hal ini untuk mendapatkan persetujuan dari eselon atas ras iblis. Anda juga dapat mengandalkan informasi ini untuk membangunkan para penguasa kota tersebut pada saat yang paling kritis, dan membiarkan mereka memahami plot sebenarnya dari Hurley. Untuk mendapatkan dukungan dari tuan-tuan ini, tepat ketika Feng Tianxing selesai berkemas dan siap untuk kembali dengan muatan penuh, tiba-tiba ada keributan di luar, dan segera, dalam persepsi Feng Tianxing, nafas yang agak kuat mengalir ke arah gua. Sekarang, jika Anda keluar, Anda harus menghadapi pengepungan setan-setan ini. Tetapi jika Anda membuka jalan keluar dari gua di sini, Anda pasti akan meninggalkan jejak dan mengejutkan ular itu. Dilihat dari nafas orang yang akan memasuki gua, itu tidak mudah. Sekarang saatnya membuat keputusan. Wah, pintu masuk gua terbuka, dan Hurley menerobos masuk dengan ekspresi marah. Sekelompok sampah. Betapa banyak sampah. 10.000 orang dipukuli oleh hanya 6.000 orang dan kehilangan baju besi dan baju besi mereka. Malu. Malu. Setelah beberapa raungan, Hurley duduk di kursi, terengah-engah, dan rasa sakit yang menyengat datang dari lubang darah yang ditinju oleh dan di kakinya, yang membuatnya merasa bersalah dan gelisah. Feng Tianxing, kali ini aku meremehkanmu. Kali ini aku akan membuat reputasimu dengan tanganku sendiri. Lain kali, aku akan memenggal kepalamu dengan tanganku sendiri. Dengan tamparan keras di atas meja, Hurley bertanya pada Feng Tianxing. Apa masalah besar hari ini? Feng Tianxing menundukkan kepalanya, berdiri dengan hormat, dan kembali dengan suara rendah. Para penguasa kota itu mengatakan bahwa tidak ada cukup tentara iblis di kota, dan meminta mereka untuk tidak mengerahkan tenaga di lain waktu. Hurley mendengus. Tidak ada yang terbaik. Ketika saatnya tiba, saya akan melihat apakah mereka memiliki keberanian untuk menolak lamaran saya,